sempat ada challenge mengaji tuh Kak di panggung. Gimana tuh Kak? Aduh deg-degan banget. Karena kan udah berapa hari ini kan memang ikut belajar ngaji ya, belajar ngaji di sini sama host yang lain juga, sama Jirali juga. Tadi pas disuruh praktekin ngaji, Rara tuh deg-degan banget sampai minta suruh ulang si kakak korinya kan untuk ngulang lagi biar Rara agak sedikit paham. Udah ngaji aja, belajar ngaji dikoreksi lah sama Pak Ustadz tadi. Ya alhamdulillah nambah ilmu Rara juga, walaupun Rara salah tadi nyanyinya masih terbata-bata, tapi alhamdulillah dapat ilmu lagi. Jadi kayak gimana ya, kayak bisa membenahi lagi kesalahan-kesalahan Rara. Nah, jadi kan Kak Rara kan bilang sempat deg-degan. Hal yang bikin deg-degan apa sih Kak? Apakah dalam hal pelafalannya Kak? Apakah dalam hal tajwidnya Kak? Jadi baca Quran itu kalau kita salah sedikit itu hukumnya haram. Hukumnya haram dan gimana ya, tajwidnya harus benar, terus juga lagamnya, terus iramanya. Tadi kan pakai irama tuh ngajinya. Jadi fokus kita kebagi nih antara tajwid, antara makhrajul hurufnya, terus sama iramanya. Jadi ngebentuk irama tuh nggak gampang loh sebenarnya. Tapi karena ada tajwid itulah yang akan membentuk membentuk nada-nada dan irama ayat Quran itu. Nah, terus tadi komentar dari Pak Ustadz gimana tuh ketika di panggung tadi? Katanya sebenarnya tadi tuh udah ada modal katanya gitu. Tapi Rara walaupun udah ada modal tapi kalau salah gimana ya, gak enak kan. Alhamdulillah tadi Pak Ustadz bilang udah bagus katanya gitu. Belajar ngaji dari umur berapa sih Kak, kalau boleh tahu? Rara tuh belajar ngaji dari umur 3 tahun. Kebetulan ayahnya Rara itu dulu guru ngaji. Ayahnya Rara tuh guru ngaji. Jadi memang tapi bukan guru ngaji yang pakai nada, pakai irama, bukan. Jadi cuman tajwid aja, tajwid sama makhrajul hurufnya itu. Ya udah, jadi setiap hari, setiap sore itu Rara pasti ngaji. Kalau nggak ngaji pasti dimarahin. Ngaji dimarahin. Nanti ayahnya Rara kan tegas ya, jadi kalau Rara salah dikit langsung di ini gitu. Jadi memang bener-bener dibentuk gitu loh waktu kecil. Nah setelah itu semakin Rara bertahun-tahun belajar ngaji sampai sekarang pun ya. Tapi kan ayahnya Rara kan udah meninggal. Jadi sering dengar di YouTube aja sih, dengar gitu kan. Nah terus Rara belajar ngaji pakai irama di kampungnya Rara dulu tuh ada Ibu Qori'ah sama Bapak Qori yang Rara alhamdulillah berkesempatan untuk belajar sama mereka gitu. Alhamdulillah, jadi kayak bawa bekal gitu di sini gitu kan. Jadi pas dicontohin minta Pak Ustadz minta contohin tadi tuh Rara sebenarnya deg-degan tapi udah ada bayangan karena emang dulu tuh pernah belajar gitu walaupun nggak lama kan. Ya gitu, jadi tapi kalau ayahnya Rara sakit, jadi kan anak-anak tuh pada ngaji kan di rumah. Tapi kalau ayahnya Rara sakit, Rara yang gantiin ayah ngaji. Tapi yang ikro aja, kalau yang Al-Quran Rara nggak berani karena takut salah kan. Karena yang ngajarin pula kalau kita salah ngajarinnya kita juga ikut dosa gitu. Iya. Tapi pernah hatam Al-Quran belum? Rara belum Kenapa hatam Al-Quran. Belum sih, karena gini, belajar Quran itu nggak cuma belajar ngebacanya aja, tapi kita juga harus tahu tajwidnya, tahu hikmah dan juga arti dari ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi nggak gampang sebenarnya. Tapi ya itu tetap belajar, dan Rara tetap alhamdulillah di sini dikasih kesempatan untuk bisa belajar untuk membaca Al-Quran. Sama-sama kita tadarus, sama-sama kita sama-sama diajarin Pak Ustadz ngaji gitu loh. Terus juga dikasih contoh-contoh sama kakak-kakak Qori dan juga kakak Qori yang sedang berlomba. Jadi kita ngerasa ada ilmu dan juga ada pengembangan diri untuk bisa membaca Al-Quran di sini. Tapi selama bulan Ramadan ini ada niat nggak sih Kak buat ibaratnya ngatamin Al-Quran? Iya, ada niatan memang mau hatam. Enggak cuma di bulan ini sih sebenarnya, di bulan-bulan yang akan datang atau mungkin bulan-bulan kemarin juga pengen gitu kan hatam Al-Quran. Ya tapi itu kita harus benar-benar tahu dan harus benar-benar, karena kan kalau kemarin kan bulan-bulan kemarin tuh Rara nggak ada gurunya, jadi cuma lihat via YouTube aja, terus via sosmed gitu kan.
Dan menurut Rara itu walaupun efisien tapi nggak mandek gitu loh. Tapi kan di sini kan udah ada Pak Ustadz gitu kan, jadi kita salah dikit mereka yang akan membenarkan gitu. Nah, satu lagi nih Kak, tadi kan sempat nyanyi lagu religi juga nih Kak di panggung. Nah, mungkin gimana sih Kak? Apa ada perbedaannya nggak sih dengan nyanyi dangdut gitu? Oh iya, ada perbedaan. Lagu religi itu ya itu tujuan lagu religi itu untuk mengingatkan kita, memberikan kita pencerahan bahwa kita ini ada Allah. Jadi ya gitulah pokoknya, jadi memang harus benar-benar dihayati, nggak cuma sekedar lagu sebenarnya lagu religi itu, tapi ya itu mengingatkan seluruh umat manusia untuk selalu berbuat kebaikan dan selalu bertakwa. Tapi ada kesamaan nggak Kak dengan apa dari cara nyanyinya gitu, atau mungkin dari cara intonasinya? Kalau menurut Rara sih lagu dangdut sama lagu religi itu tergantung ininya sih, tergantung apa sih namanya, tergantung nada-nadanya sih. Kalau nada-nadanya kan ada tuh yang sholawatan tapi didangdutin gitu loh. Ya kayak ya Rasulullah salamun alaihi gitu kan, itu kan seru tapi ada hikmahnya gitu, ada apa sih namanya, ada bobotnya gitu loh, ada bobot Al-Qur'annya, ada bobot sholawatnya, jadi kita juga asik tapi berpahala gitu.